Film diawali dengan menunjukkan seorang kepala mafia yang sedang melakukan transfusi darah dari seorang pria. Jenis darah milik kepala mafia ini sangat langka. Di antara 8 miliar orang di dunia, hanya 0,625% yang memiliki darah langka yang disebut darah aurum. Dokter sempat memperingatkan asisten kepala mafia bahwa jika mereka terus-menerus menyedot darah pria itu, dia bisa mengalami kematian. Namun, asisten tidak memperdulikan hal itu karena yang terpenting adalah keselamatan sang bos. Asisten tersebut bertekad untuk menemukan pemilik darah aurum lainnya meskipun harus mencarinya ke seluruh pelosok dunia. Pria yang telah mati itu membuat asisten menelepon seorang pemburu bayaran di Vietnam untuk mencari orang yang memiliki darah aurum. Pruek dan anak buahnya telah tiba di tempat itu. Dia memaksa gadis pemilik darah aurum untuk ikut dengannya. Bahkan, Pruek sampai harus menghabisi orang tua gadis tersebut agar ia menurut. Lan pun melawan dan mencoba melarikan diri. Pistol Pruek terjatuh ke dalam perapian. Pruek lalu mengambil kembali pistolnya dan mengarahkannya ke leher Lan. Tak lama kemudian, sekelompok pembunuh bayaran yang dipimpin oleh Po tiba di situ dengan niat untuk membawa Lan, karena sebelumnya mereka telah bersepakat dengan orang tua Lan. Namun, setelah melihat kedua orang tuanya terbunuh dan Lan berusaha melarikan diri dari Pruek, hal itu membuat Pruek dan Pacha menjadi gila. Semua anak buah Pruek tewas. Namun, Pruek berhasil meloloskan diri, sementara Po segera membawa Lan menjauh dari lokasi tersebut. Dalam perjalanan ke markas, Pacha merasa penasaran mengenai pria yang tadi. Melihat dari pistol yang dibawanya, dia bukanlah seorang pembunuh bayaran biasa. Po menduga bahwa pria itu kemungkinan adalah seorang pemburu bayaran yang bisa disewa untuk berbagai keperluan, baik itu mencari orang, hewan, atau barang. Mereka berdua berpikir bahwa pria itu bisa menjadi ancaman bagi mereka di masa depan karena ia pasti akan terus memburu gadis pemilik darah aurum tersebut. Win merasa kecewa kepada Pruek karena gagal menjalankan misi. Win tidak peduli bagaimana Pruek harus mendapatkan kembali darah aurum, karena pembayaran untuk tugas sudah diterima. Jika tidak, nyawanya yang akan menjadi taruhannya. Setibanya di markas di Bangkok, Lan marah besar karena merasa mereka semua sama seperti para pembunuh yang membunuh orang tuanya. Lan berlari dan melompat-lompat, menghindari mereka semua serta melempar barang-barang yang ada di sekitarnya. Tangannya terluka dan anak dari Po mencoba menahannya serta memintanya untuk segera mengobati lukanya. Lan pun mematuhi permintaan anak itu dan akhirnya mendapatkan perawatan. Po mendekati anak tersebut dan memberi pesan khusus agar dia menjaga gadis itu. Kini Po merasa kesepian. Itulah sebabnya dia membawanya ke tempat ini. Mirip dengan M. Sarayut, lalu Po memberikan hasil tes darah Lan dan memberitahukan bahwa gadis ini positif memiliki golongan darah RH0. Merasa beruntung telah menemukannya. Namun saat ini, mereka tidak bisa mengambil darahnya karena Lan masih terlalu muda. Lan akhirnya menjadi bagian dari rumah 89, namun, dia tidak akan melupakan pria yang telah merenggut nyawa kedua orang tuanya. Lan berusaha menjalin hubungan dengan semua orang di sana dan tumbuh bersama M. Di India, Pruek masih berusaha mencari darah H0. Namun, seperti yang telah dilakukannya sebelumnya di negara lain, di sini dia juga tidak menemukan darah yang dicari. Ia merasa marah dan kecewa hingga orang yang ditugaskannya untuk mencari darah itu dibunuh. Pruek kemudian menghubungi Win untuk memberitahu situasi tersebut. Win hanya menjawab, jika lebih baik, Pruek sebaiknya kembali ke Vietnam untuk mencari gadis itu. Coba cari tahu siapa yang membawanya dan di mana gadis tersebut disembunyikan. Di rumah 89, Pran dan Lan terlihat sedang menyaksikan M yang berlatih bela diri. Lan merasa penasaran dan bertanya kepada Pran mengapa M harus berlatih. Pran menjelaskan bahwa itu adalah tanggung jawabnya, begitu juga dengan yang lain. Setiap orang menjalankan tugas masing-masing, termasuk dirinya yang bertugas menjaga M. Walaupun dia tahu bahwa Lan sangat merasa bosan karena terus-menerus berada di dalam rumah ini, M sangat frustrasi karena belum bisa meningkatkan kemampuan bertarungnya meskipun Deo telah melatihnya cukup lama. Lan coba menenangkannya, dan Pran berusaha memberitahu bahwa Deo sangat mengenalnya sehingga semua gerakannya bisa dengan mudah diprediksi. Keduanya berlatih bersama. Namun, Lan sangat terkejut mendengar bahwa Pran bisa bertarung. Pran kemudian menjelaskan bahwa mereka berdua berlatih setiap malam, tetapi meminta agar rahasia ini tidak diceritakan kepada orang lain. Sejak saat itu, M dan Pran mulai secara diam-diam meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Mereka sering berlatih bersama, demikian juga Lan yang secara sembunyi-sembunyi mempelajari gerakan bela diri tersebut sendiri. Di waktu senggang, Lan merasa penasaran mengapa Pran tidak memberitahu ayahnya bahwa dia bisa bertarung.
Pran menjawab bahwa ayahnya mungkin tidak ingin melihatnya bekerja di bidang itu. Lagi pula, dia tidak terlalu memikirkan hal itu. Yang terpenting baginya sekarang adalah menjaga M. Waktu berlalu, para anggota Rumah 89 berkumpul di meja makan dan membahas tugas yang diberikan oleh klien. Kali ini mereka menghadapi target yang dilindungi oleh 4 pengawal. Dan bukan hanya mereka yang mendapatkan tugas ini, kelompok lain juga menerima misi yang sama. Siapa saja yang berhasil menyelesaikan misi ini akan mendapatkan imbalan dari klien. Po mengundang M untuk bergabung dalam misi tersebut. Meskipun Pran merasa cemburu karena ayahnya lebih mengutamakan M, dia berusaha untuk tidak memperdulikannya dan berbisik pada Lan tentang keinginannya mengajak jalan-jalan besok malam. Lan sangat senang mendengar hal itu dan segera menuju toko pakaian untuk mencoba beberapa baju yang bisa dipakainya. Pran memperhatikan dan menanyakan alasan dia mengenakan itu. Lan kemudian mengungkapkan bahwa malam ini dia akan berkencan secara diam-diam dengan Pran. Sementara semua orang sedang keluar menyelesaikan misi, Lan meminta M untuk menjaga rahasia ini. Karena jika Tuan Po mengetahui tentang mereka, kemungkinan besar mereka akan menghadapi masalah. Walaupun sebenarnya M merasa sangat cemburu melihat situasi tersebut. Hari yang dinantikan pun tiba. Kelompok Rumah 89 telah mencapai lokasi target mereka. Tak hanya mereka, kelompok pembunuh bayaran dari geng Mala juga sudah berada di sana. Kedua kelompok tersebut berpapasan dan masing-masing telah merencanakan strategi untuk merebut target. Kelompok Rumah 89 memiliki persiapan yang lebih baik, karena M bisa menyusup tanpa orang lain mengetahui identitasnya. M bergerak lebih dekat ke target dan menyelipkan sebuah peledak kecil ke dalam kantong pengawal target. Suasana menjadi sangat kacau saat target mereka masuk ke jalur darurat, di mana M sudah siap untuk mengeksekusi target secara profesional. Kembali ke Purwek yang terlihat sedang berada di tempat penjualan koleksi piringan hitamnya kepada seorang kolektor di Bangkok sebelum dia kembali ke Vietnam. Di saat yang sama, Pran dan Lan akhirnya dapat berjalan berdua. Setelah beberapa tahun tidak melihat dunia luar, Lan sangat senang dan terkesima karena melihat betapa indahnya dunia di depan matanya. Dia mencicipi makanan yang belum pernah dia masak sambil menikmati suasana hujan malam itu bersama orang yang dicintainya. Keduanya terlihat sangat ceria. Meski hujan tak kunjung reda, sebelum pulang, Pran dan Lan berteduh sejenak di depan sebuah toko, yang juga merupakan tempat di mana Purwek singgah. Purwek kemudian tanpa sengaja melihat bekas luka di leher Lan dan teringat bahwa luka itu mirip dengan yang dimiliki targetnya sebelumnya. Karena penasaran, ia pun mengikuti keduanya. Ia berhenti tidak jauh dari Rumah 89 dan segera menyadari bahwa gadis itu adalah target yang selama ini ia cari. Purwek tidak bisa memasuki tempat itu sendirian karena menyadari bahwa rumah tersebut adalah markas para pembunuh bayaran. Ia kemudian mengunjungi kelompok pembunuh bayaran rival mereka, Chaba dan Blue. Awalnya, Chaba tidak ingin menerima tugas itu karena mereka tidak mau berhadapan dengan orang-orang di sana. Namun, setelah Purwek terus membujuk, Chaba pun akhirnya setuju menerima pekerjaan tersebut. Keesokan harinya, Po terlihat sangat marah kepada Pran. Dia mendapati Pran mengajak Lan keluar. Ayahnya sudah berulang kali memberitahu Po agar tidak membawa Lan keluar karena itu bisa membahayakan mereka semua. Dia tidak perlu iri kepada orang lain karena tugasnya hanya satu, yaitu melindungi Lan di dalam rumah. Po sangat marah kepada putranya dan menegaskan bahwa darah Lan sangat berharga. Merasa kesal dengan sikap ayahnya yang tampak ketakutan, Pran kemudian nekat untuk membawa Lan kabur dari rumah malam ini. Tanpa mereka sadari, Purwek dan geng Mala sudah berada di luar Rumah 89. Mereka lalu membagi diri untuk mengepung Rumah 89 agar dapat menangkap target mereka dan menghabisi semua penghuni rumah tersebut. Lan, yang masih belum menyadari situasinya, terlihat sangat tenang saat keluar dari Rumah 89. Dia melangkah pelan menuju pintu keluar, namun tiba-tiba sebuah ledakan dari pintu membuatnya terhempas. Purwek kemudian masuk dan akhirnya berjumpa kembali dengan gadis kecil yang dikenalnya. Purwek ingin menghampirinya, tetapi untungnya Pran segera datang untuk membantu Lan, dan baku tembak pun terjadi antara kedua pihak. Ketika melihat pria yang ia cari selama ini berada di hadapannya, Lan menjadi nekat dan mulai menembaknya. Pran berusaha untuk menghentikan Lan dan kesempatan itu segera dimanfaatkan oleh Chaba untuk menyerang Pran.
Suasana semakin kacau ketika Pran dan Po terluka. Mereka akhirnya bersembunyi di ruang operasi. Sementara itu, Dev dan Jia memilih untuk tetap di luar, berjuang melawan musuh-musuh mereka. Melihat Pran yang kehilangan banyak darah, Do segera bergerak untuk mengambil darah dari Lan. Ternyata, kehadiran Lan di sana adalah untuk mendonorkan darah kepada Pran, karena mereka berdua memiliki golongan darah langka RH0, ditambah lagi Pran menderita hemofilia. Di luar ruang operasi, Du dan Jia saling bekerja sama untuk menghabisi musuh-musuh mereka. Jia tertembak sementara Du ditangkap oleh kelompok musuh. Chaba kemudian meminta Po untuk membuka pintu dengan segera jika tidak ingin rekan-rekannya terbunuh. Chaba merasa kesal karena Po enggan membuka pintu, sehingga ia terpaksa memukul kepala Du. Menyadari bahwa Lan perlu menerima suntikan darah lagi agar kondisinya membaik, mereka pun harus menemukan cara untuk segera keluar dari tempat tersebut. Mereka semua bersiap dan merencanakan strategi untuk mengalahkan musuh yang ada di luar. Mereka berhasil membuat formasi yang membuat kelompok lawan menjadi kacau. Mereka lalu keluar sambil terus menembaki musuh satu persatu. Po mengorbankan dirinya agar rekan-rekan dan anaknya bisa menjauh dari tempat itu. Hanya 5 orang dari kelompok Rumah 89 yang berhasil selamat dan segera meninggalkan tempat tinggal mereka yang telah lama dihuni. Di sisi lain, proyek yang berhasil masuk ke ruang operasi merasa semakin frustrasi karena darah langka yang dicari selama ini tiba-tiba hilang dari pandangannya. Di tempat persembunyian lainnya, Lan terlihat termenung memikirkan apakah dirinya adalah pembawa sial bagi orang-orang yang dicintainya. Ia berniat untuk pergi. Namun, menghentikannya. Lan merasa benci pada orang-orang dari Rumah 89 karena keberadaannya hanya dipandang sebagai donor darah. Menjelaskan bahwa baik dirinya maupun Pran sama sekali tidak mengetahui situasi ini sebelumnya. Menyadari bahwa Lan merasa kecewa. Namun, satu hal yang pasti adalah ini adalah tempat terbaik yang mereka miliki. Pran pun sadar dari pingsannya dan meminta kedua pamannya untuk mencarikan Lan tempat tinggal yang aman, karena mereka pasti akan mencarinya lagi. Do menolak permintaan Pran karena Gang Mala pasti akan tetap memburu mereka semua. Jika tidak, reputasi mereka akan tercemar. Pran kemudian mengajak Lan untuk berbicara berdua, meminta maaf kepadanya karena ayah mengambilnya sebagai anak karena ada hubungan darah. Dia sebelumnya tidak mengetahui hal ini. Namun, setelah insiden ketika mereka keluar dari rumah, ayahnya menjelaskan segalanya. Lan hanya mengungkapkan bahwa dia merasakan sakit yang mendalam di hatinya. Dia selalu teringat orang tuanya yang telah tiada. Dia merasa memiliki 2 keluarga dalam hidupnya. Keluarga pertama yang hilang adalah akibat darinya, dan yang sekarang juga hilang karena dirinya. Dia tidak memiliki tempat yang aman. Oleh karena itu, dia harus menguatkan dirinya untuk melindungi diri sendiri. Lan kemudian meminta Pran untuk mengajarinya cara membunuh agar dia tidak menjadi beban bagi mereka. Permintaannya untuk menjadi seperti mereka ditolak oleh kedua pamannya. Lan tidak menyerah dan berusaha menunjukkan kepada mereka bahwa dia secara diam-diam belajar seni bela diri. Mereka semua terkejut. Walaupun kekuatan kaki dan pukulan Lan masih tampak lemah, dia perlu meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan stamina agar bisa tahu kapan harus menyerang atau bertahan. Sejak saat itu, mereka semua melatih Lan agar menjadi pembunuh bayaran yang lebih hebat daripada mereka. Di malam hari, Pran dan bersantai setelah seharian berlatih. Pran memberikan pesan khusus kepada untuk menjaga Lan jika dia tidak berhasil. Pran tidak ingin Lan hidup sendirian, karena dia tahu bahwa menyukai Lan sejak lama. Pria kini berada di dealer mobil bekas untuk bertanya kepada pemiliknya mengenai keberadaan penjual mobil tersebut. Dia merasa takut dan memberikan informasi bahwa pemiliknya sebelumnya sudah menjual mobil itu 2 bulan yang lalu, dan mereka sekarang tinggal di sebuah gedung yang terbengkalai dekat pantai. Malam berlalu. Ketika Lan berlatih, Pran memberitahunya bahwa untuk memutus arteri besar, dia harus memiliki kekuatan yang cukup besar. Titik vital biasanya sulit dijangkau. Oleh karena itu,
Dia harus memusatkan seluruh tenaga pada satu peluang. Lokasi tersebut biasanya berada di bawah dagu. Tusukan dan potong menggunakan alat tajam, dan pekerjaan itu selesai. Pran kemudian meminta Lan untuk tetap tinggal di sini bersama orang-orang lainnya. Hal yang paling diinginkan Pran adalah kebahagiaan Lan, karena bagaimanapun juga, dia adalah wanita yang sangat dicintainya saat ini. Keesokan harinya, mereka semua tampak menikmati sarapan yang dimasak oleh Lan. Dok memuji masakannya dan tanpa sengaja berkata bahwa jika dia makan makanan itu, pasti dia akan menghabiskan 5 piring. Pernyataan itu membuat mereka terdiam dan Pran bertanya apakah mereka mau ikut bersamanya jika dia menyerang para pemburu. Mereka tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini, jadi mereka harus memutuskan untuk bersembunyi selamanya atau melawan. Karena diam-diam, Pran telah berkolusi dengan pemilik dealer. Dia meminta pemilik untuk menghubunginya jika ada yang menanyakan tentang mobil tersebut. Hari yang ditunggu pun tiba, Pruek datang ke tempat persembunyian bersama dengan seluruh anggotanya serta geng pembunuh bayaran lainnya. Mereka memasuki gedung untuk mencari semua target mereka. Tiba-tiba, sebuah mobil bekas melintas di belakang mereka dan meledak, menandakan pertempuran terakhir dengan para pemburu. Meskipun jumlah anggota kelompok rumah 89 lebih sedikit, serangan mereka lebih efektif karena mereka telah menyiapkan berbagai rencana. Meskipun Pacha telah meninggal, dia berhasil menghabisi salah satu pembunuh tangguh dari kelompok Mala. Pada akhirnya, Lan bertemu dengan orang yang membunuh kedua orang tuanya. Pran hampir saja ditembak dari belakang oleh musuh. Namun, Dok berhasil menembak musuh tersebut. Sayangnya, dia juga harus tewas karena tembakan dari Blue. Kebetulan M berada tidak jauh dari Blue dan penuh amarah, dia menyerang Blue, membuat mereka berdua jatuh dari atap gedung. M berhasil membunuh Blue. Chaba melihat kejadian itu dan merasa marah, ingin membalas dendam dengan membunuh M. Namun, Pran menghalanginya. Pran berhasil menjatuhkan Chaba dari atap gedung. Di lokasi lain, pertarungan antara Lan dan Pruek masih berlangsung. Dendam bertahun-tahun yang disimpan Lan akhirnya bisa terbalaskan ketika ia membunuh Pruek dengan tangannya sendiri. Setelah itu, Lan bertemu dengan yang lain meski hanya 3 orang yang masih hidup. Mereka bertiga segera pergi dari tempat tersebut dengan mobil. Namun, belum jauh melaju, tiba-tiba tembakan mengenai tubuh Lan, yang ternyata berasal dari Chaba yang masih hidup. Melihat keadaan Lan semakin parah, Pran terpaksa mendonorkan darahnya untuk Lan. Walaupun dia sadar tindakan itu bisa membahayakan nyawanya. Proses transfusi darah berlangsung, tetapi tak lama kemudian, Chaba berhasil menemukan mereka bertiga. M meminta Pran untuk tetap di dalam mobil, sementara dia sendiri akan melawan Chaba. Melihat M yang terus-menerus ditusuk oleh Chaba, Pran hanya bisa menangis, tidak mampu menolongnya, karena kondisinya juga semakin lemah saat transfusi darah diberikan kepada Lan. Dengan sisa kekuatannya, M akhirnya menyerang Chaba. Meskipun pada akhirnya dia juga harus tewas dalam pertarungan tersebut. Lan terbangun dari pingsannya. Dia tersenyum melihat kekasihnya ada di sampingnya. Namun, tak lama setelah Lan pingsan lagi, kondisi Pran semakin memburuk dan mulai kehilangan kesadaran. Hingga keesokan harinya, Lan terbangun dan menangis melihat kekasihnya meninggal setelah berkorban untuknya. Bertahun-tahun setelah peristiwa yang memilukan itu, Lan memutuskan untuk kembali ke Vietnam membesarkan putra sematawayangnya hasil dari hubungan antara dia dan Pran. Anaknya dilatih sebagai seorang pembunuh seperti orang tuanya. Karena dia perlu melindungi dirinya saat dewasa. Putranya juga memiliki golongan darah langka seperti orang tuanya. Sebelum film berakhir, Pruek yang ternyata masih hidup menjalani hidup lamanya sebagai seorang pemburu barang-barang antik. Malam itu, dia melakukan cot untuk barang langka yang sangat diinginkannya. Namun setelah membuka koper, ternyata itu adalah pistol tua miliknya. Dan orang yang berada di hadapannya adalah Lan, yang kini bekerja sebagai seorang pembunuh bayaran. Tamat. Terima kasih dan semoga terhibur.